Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, video ini akan memberikan penjelasan mengenai pengertian merger, penyebab terjadinya merger, dan jenis-jenis merger. Baiklah, pertama mengenai pengertian merger. Merger adalah suatu kegiatan penggabungan dua perseroan di mana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya, sedangkan perseroan yang lain hilang dan semua kekayaannya digabung ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Contoh terjadinya merger adalah penggabungan Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Dagang Negara menjadi Bank Mandiri Tbk. Merger merupakan hal yang positif jika niat utama merger adalah untuk mengurangi biaya atau merasionalisasi produk komplementer sehingga merger akan bermanfaat bagi masyarakat serta perusahaan-perusahaan yang bergabung. Penyebab terjadinya merger. Ada beberapa alasan dilakukannya merger. Yang pertama, untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi, ketika dua perusahaan bergabung, umumnya akan menciptakan sinergi yang berdampak positif bagi perusahaan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. Jadi, ketika dua perusahaan bergabung menjadi satu, maka akan ada kekuatan ekonomi baru yang terbentuk. Penggabungan ini akan mengakibatkan peningkatan di beberapa bagian seperti produksi produk, distribusi yang optimal, mendapatkan pasar yang lebih luas, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, hal ini juga berdampak positif pada aktivitas operasional yang secara langsung menguntungkan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, diversifikasi. Selain meningkatkan skala ekonomi, terjadinya merger juga dapat dilatar belakangi oleh diversifikasi. Diversifikasi adalah aktivitas dari perusahaan untuk membagi operasi bisnisnya seperti membuat produk baru dengan maksud memasuki pasar baru dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Adapun salah satu cara untuk dapat melakukan diversifikasi adalah dengan merger. Alasan yang keempat terjadinya merger adalah pertimbangan pajak. Jadi di beberapa kasus, perusahaan yang memiliki permasalahan pada pajak dapat terbantu dengan adanya merger. Misalnya, jika salah satu perusahaan memiliki pajak yang cukup besar, dengan melakukan penggabungan dengan perusahaan lainnya, maka kewajiban pajak perusahaan konsolidasi ini akan jauh lebih rendah daripada kewajiban pajak dengan bentuk perusahaan sebelumnya. Dan yang terakhir, meminimalisir kompetitor. Adanya merger dari dua perusahaan dapat menghilangkan persaingan dalam suatu industri. Penggabungan yang terjadi juga bisa menciptakan kekuatan bisnis yang baru dan juga lebih kuat, sehingga kompetitor lainnya akan memiliki pesaing yang akan sulit dikalahkan. Selain itu, merger juga berdampak pada strategi bisnis dari kedua perusahaan tersebut. Salah satunya yaitu berkurangnya beberapa biaya seperti biaya marketing dan biaya produksi. Baiklah, yang selanjutnya adalah merger horizontal. Merger horizontal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memproduksi produk yang sama. Sebelum terjadinya merger, perusahaan ini merupakan pesaing satu sama lain di dalam pasar atau industri yang sama. Merger horizontal menggantikan dua atau lebih mantan pesaing dengan satu perusahaan. Tujuan utama dari merger horizontal adalah mengurangi persaingan atau meningkatkan efisiensi dengan cara menggabungkan kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Selain itu, tujuannya untuk menciptakan perusahaan baru yang lebih besar dengan pangsa pasar yang lebih banyak. Hal ini memungkinkan untuk menggabungkan operasi tertentu sehingga biaya produksi bisa berkurang. Selanjutnya mengenai dampak dari merger horizontal ini adalah semakin terkonsentrasinya struktur pasar pada industri tersebut. Bila pelaku pasar atau usaha sedikit, maka struktur pasar akan membentuk pasar oligopoli. Bahkan bisa juga mengarah pada pasar monopoli. Nah, selanjutnya pada model Carnot, perusahaan memiliki tingkat output mereka secara bersamaan untuk memaksimalkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan untuk masing-masing perusahaan dalam keseimbangan Carnot adalah seperti pada tampilan, yaitu VI
pangkat C sama dengan buka kurung A kurang C pangkat 2 per B buka kurung N tambah 1 pangkat 2. Dalam keseimbangan Carnot, setelah merger, maka output dan keuntungan perusahaan adalah QM pangkat C dan VM pangkat C harus sama dengan output dan keuntungan masing-masing perusahaan yang tidak melakukan merger. Dengan menggunakan persamaan output dan keuntungan Carnot untuk pasar dengan N kurang M tambah 1, perusahaan dapat dituliskan sebagai berikut seperti pada tampilan. QM pangkat C sama dengan QNM pangkat C sama dengan A kurang C per B buka kurung N kurang M tambah 2 dan VM pangkat C sama dengan VNM pangkat C sama dengan buka kurung A kurang C pangkat 2 per B buka kurung N kurang M tambah 2 pangkat 2. Di mana M itu dinotasikan untuk perusahaan merger, sedangkan NM dinotasikan ke perusahaan tidak merger. Nah, dengan menggunakan kedua persamaan tadi, kita dapat membandingkan keuntungan perusahaan tidak merger sebelum dan sesudah merger. Kita tahu bahwa dalam model Carnot, ketika jumlah perusahaan berkurang, maka output industri turun dan harga naik. Merger juga bisa mengurangi jumlah perusahaan sehingga harga naik untuk semua perusahaan termasuk yang tidak bergabung. Materi selanjutnya yaitu mengenai merger vertikal. Merger vertikal adalah proses meleburkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan menjadi satu. Misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contoh perusahaannya yaitu perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, di mana tujuan penggabungan ini adalah untuk keuntungan dan efisiensi. Dengan adanya merger tersebut akan menimbulkan entitas pengambilan keputusan tunggal. Perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak gabungan memaksimalkan total laba dengan mengurangi harga kedua barang yang saling melengkapi sehingga memaksimalkan laba bersama dari masing-masing. Kapanpun perusahaan dengan kekuatan monopoli menghasilkan produk pelengkap, mereka memiliki insentif yang kuat, baik untuk menggabungkan atau merancang beberapa metode lain untuk menjamin produksi yang cooperation, penetapan harga aksesoris produk. Hubungan tersebut dapat dipandang bermanfaat untuk saling melengkapi satu sama lain. Jadi setiap perusahaan dalam rantai vertikal menyediakan layanan penting bagi perusahaan lain dalam rantai tersebut. Misalkan, ada satu perusahaan pemasok tunggal atau pabrik menjual produk unik ke supplier. Pabrik menghasilkan barang dengan biaya satuan konstan atau C dan menjualnya ke supplier dengan harga grosir atau R. Supplier menjual kembali produk kepada konsumen dengan harga clearing pasar atau P. Diasumsikan permintaan konsumen akan barang melalui fungsi permintaan inverse linear yang umum yaitu P sama dengan A kurang BQ, dan diasumsikan C lebih besar dari A karena supplier membeli Q unit barang ke produsen dengan harga R dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga P sama dengan A dikurang BQ. Maka keuntungan supplier adalah P sama dengan QR sama dengan P kurang R dikali Q sama dengan A dikurang BQ dikali Q dikurang RQ. Materi selanjutnya yaitu mengenai merger konglomerat. Merger konglomerat yaitu perusahaan-perusahaan pengendali bersama yang produk-produknya bukan pengganti langsung atau komplement. Hasilnya itu adalah bergabung dengan serangkaian perusahaan yang memproduksi beragam produk dengan sedikit atau tidak sama-sama. Jadi maksud dari merger konglomerat ini di mana merger ini penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang kegiatan bisnisnya tidak terkait sama sekali. Misalnya perusahaan-perusahaan makanan merger dengan perusahaan mobil. Alasan perusahaan menggunakan merger konglomerat karena untuk meningkatkan pertumbuhan badan usaha dengan cara saling bertukar saham antara perusahaan yang dileburkan. Jadi, perusahaan tersebut dapat tumbuh lebih cepat dan mendapat hasil yang lebih baik. Contoh perusahaan yang menggunakan merger jenis konglomerat yaitu penggabungan antara Walt Disney Company dengan American Broadcasting Company. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan mau melakukan merger konglomerat.
Yang pertama, skup ekonomi. Maksud dari skup ekonomi di sini, ketika dua perusahaan bergabung menjadi satu, maka ada kekuatan ekonomi baru yang terbentuk dan hal ini biasanya akan menjadi lebih besar. Penggabungan ini akan mengakibatkan peningkatan di beberapa bagian seperti produksi produk, distribusi yang optimal, mendapatkan pasar yang lebih luas, dan masih banyak lagi. Hal ini juga berdampak positif pada aktivitas operasional yang secara langsung menguntungkan perusahaan tersebut. Alasan selanjutnya yaitu penghematan biaya transaksi. Yang dimaksud dengan penghematan biaya transaksi di sini yaitu penghematan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika mereka menggunakan pasar eksternal secara berurutan untuk bertukar barang dan jasa. Misalnya, biaya mencari input yang diinginkan, menegosiasikan kontrak pasokan, memantau dan menegakkan kontrak-kontrak, dan risiko yang terkait dengan perubahan tak terduga dalam kondisi pasokan.